Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang perbedaan teknologi pada zaman 1.0 sampai zaman 4.0 menuju 5.0. Nah, yang pertama, ada gadget. Pada zaman dulu, komunikasi itu masih susah banget loh. Kita harus ngirim surat atau sewa wartel cuman buat ngomong sama keluarga yang jauh. Tapi sekarang, ada HP yang cuma beberapa detik bisa ngirim chat ke orang, bahkan ke luar negeri sekalipun. Lalu ada peta. Dulu kita cuma bisa ngandelin peta manual, yang tentu bakal pusing banget kalau kita berpergian jauh. Tapi sekarang tinggal ngetik tujuan yang kita mau, maka kita bisa sampai deh. Media hiburan dulu cuma bisa denger radio atau piringan hitam yang harus ada alat buat nyetelnya. Tapi sekarang tinggal buka YouTube, apa aja juga bisa dilihat. Yang penting ada internet, semua beres. Dulu kalau kita mau cari informasi, ya kita harus ke perpus buat cari buku. Tapi sekarang udah banyak banget e-book yang bisa di-download. Ada juga informasi yang bingung, ya tinggal lihat di Google. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang new media. New media adalah media yang sudah dipengaruhi oleh teknologi. Di era informasi ini, media sudah menyediakan platform langsung, informatif, cerdas, dan interaktif untuk menghasilkan ruang diskusi. Konsep new media pada dasarnya adalah hasil dari budaya dunia maya dengan teknologi komputer modern. New media memiliki 5 karakteristik, yaitu digitalisasi, konvergensi, interaktivitas, virtuality, dan hypertextuality. Beberapa media yang termasuk ke dalam new media adalah situs web dan blog, streaming audio dan video, ruang obrolan atau chatroom, ponsel surel atau email, komunitas online, media sosial, dan platform berbagai aplikasi seluler atau mobile apps. Adanya new media ini berpengaruh juga pada tatanan hubungan internasional baru. Pemanfaatan new media pada tatanan HI baru ini sangat terlihat khususnya pada bidang komunikasi, di mana dengan adanya new media, aktor dua negara tidak lagi menjadi pemain utama dalam hubungan internasional karena menguatnya aktor non-negara seperti individu, NGO, pers media, dan organisasi regional. Selain itu, peristiwa global yang dulunya diinformasikan melalui media mainstream, khususnya media massa yang umumnya berjalan lama, lambat, dan penuh pencitraan, maka dengan adanya new media ini rangkaian peristiwa global dapat disajikan secara langsung, cepat, dan apa adanya. Dan juga new media ini sangat berpengaruh terhadap metode diplomasi, yang mana sebelumnya metode diplomasi ini hanya terpaku pada meja perundingan saja, kini turut berkembang seiring dengan perkembangan media dan TIK. Hal ini kemudian melahirkan konsep-konsep baru dalam diplomasi seperti diplomasi publik, personal diplomasi, network diplomasi, dan cyber diplomasi atau digital diplomasi. Oke, jadi setelah membahas mengenai perkembangan infrastruktur komunikasi, di sini ada kita akan membahas 5G, di mana di sini informasi global. Dan 5G ini akan sangat berkaitan dengan virtual reality dan augmented reality serta mereka yang saling terhubung dan membentuk inovasi. Namanya adalah Internet of Things. Ya, di sini berkaitan dengan perabotan rumah tangga dan perabotan rumah yang bisa saling terkonek, terhubung. Oke, sebenarnya informasi global itu akan berkaitan erat dengan jaringan di mana nanti akan saling mengubah pendidikan, pelatihan, rapat, komunikasi, serta hiburan. Jadi jaringan nanti itu akan menjadi media atau sarana yang akan menghubungkan kita dengan mungkin negara lain atau orang lain di luar negeri. Nah, dengan saling berhubungnya ini, informasi global ini nantinya di masa depan akan sangat mendukung perkembangan manusia. Nah, kemudian ada Big Data. Big Data merupakan istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Ada banyak kemudahan dan manfaat yang dimiliki Big Data dari segi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Di antaranya adalah penggunaan perangkat mobile. Di era digital seperti saat ini, penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain pasti sering kita jumpai. Perangkat seperti ini telah mendukung dan mensupport berbagai sistem aplikasi yang kemudian dikoneksikan dengan penggunaan media sosial. Media sosial digunakan untuk mengakses berbagai informasi ataupun hanya sekedar membagikan aktivitas keseharian pribadi, dan informasi yang dikumpulkan akan menjadi sebuah data yang akan tersimpan di sistem basis data dengan kapasitas yang besar. Oke,
Oke, lalu apa sih metaverse itu? Metaverse merupakan konsep ruang di mana seseorang dapat terlibat langsung di dalam dunia virtual dalam waktu yang nyata. Perangkat ini dapat menangkap gerakan, suara, dan bahasa kita. Seperti halnya kita dapat melakukan interaksi, bermain, bekerja, berbelanja, hingga melakukan jual beli dengan orang di seluruh dunia. Metaverse dapat berjalan menggunakan perangkat khusus mulai dari headphone, kacamata virtual reality, hingga koneksi internet. Nah, cara kerjanya juga hampir sama kok ketika kita saat ingin bermain game. Ini sudah cukup banyak perusahaan ternama yang melibatkan dirinya dalam dunia metaverse, mulai dari Samsung, Microsoft, Meta, Google, hingga Adidas. Di Indonesia sendiri, Bank BNI dan BRI turut ikut andil dalam dunia metaverse.